Wong tua mau kuwi. Oke. Mau bisa, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di acara kita SNFT Som and Friends Talk. Nah, kali ini kita sedang berada di Selo Boyolali ya, di tempat yang dingin dan sejuk ini. Dalam rangka apa, Mas Aris? Dalam rangka touring. Nama kerennya ini, Mas. STMJ. STMJ apa itu STMJ itu? Som Touring Motor Cycle Jawa Tengah. Oke. Touring. Touring ya, ini acara perdana ya kita Acara ya. perdana. Tapi kali ini kita touring, nggak cuman touring, sekaligus kita mencari value positif ya. Tuh. Value positif, mencari inspirasi. Nah, kebetulan nih di sini di cafe ini ada pemiliknya dan juga salah satu Owner. teman kita ya. Mungkin Mas Pungki silakan memperkenalkan diri. Ya Mas, saya Pungki Dwi Susanto. Saya bekerja di Jasara Harja. Ya. Saya bertugas di Kabupaten Magelang. Kabupaten Oh. Magelang. Magelang, Di ya. mana tepatnya? Samsat. Di Saya di Samsat, kantor ya? Samsat. Di Samsat ya. Berarti Samsat. sehari-hari Samsat nih Di ya. Samsat. Samsat mana? Kabupaten Magelang. Oh, Samsat Di Kabupaten Samsat Magelang. Kabupaten Magelang ya. Jadi kita ini tertarik nih Mas Aris, pengen mengulik karena seru nih, karena Mas Pungki ini sehari-hari kerjanya di Samsat Magelang, tapi punya bisnis di mana nih? Selo. Di Selo. Di Selo ya. Selo itu masuknya Boyolali. Boyolali. Ya. Boyolali ya. Kok bisa gitu ya? Ya, iya. Kerja, Kok iso ya? tahu-tahu muncul ini. Kan biasanya kita kerja pulang lagi Senin. Nah ini kok bisa gitu loh, kerja tapi kok tiba-tiba punya kafe kayak gini dan Oke. view-nya oke banget ya. View-nya keren. Mungkin teman-teman harus kesini nih. Nah ini Mas Pungki, menjawab rasa-rasa penasaran ini, kita pengen tahu nih, awalnya gimana sih Mas Pungki bisa punya bisnis, terutama punya bisnis apa ini namanya? FNB ya Mas ya. Iya, Bahasa FNB. kerennya ya. Nama apa? Food and beverage. Nama FNB. My Father Coffee. Nama Jawanya FNB. FNB ya. Food and FNB. beverage. Nama tempatnya itu My Father Coffee ya. Father. Kalau bahasa Inggrisnya kafe ini bapakku ya. Nah, Iya. jadi gimana Mas? Benar. Bisa diceritain awalnya kenapa nih kok punya Apa nih? keinginan membuat Ya, benar. bisnis ini? Jadi ini ya Mas ya, apa? Kenapa kok saya bikin ini gitu? Iya, Ya, kenapa betul. kok bikin ini? Ya. Jadi gini Mas, saya sebagai pekerja dan ya pasti hampir 90% bekerja punya pemikiran yang sama mungkin dan perilaku yang sama, kurang lebih hal-hal yang konsumtif. Dan Konsumtif. saya merasa diri saya udah sangat-sangat konsumtif. Waktu saya bekerja, saya juga masih bekerja, waktu saya masih bekerja. Ups, keceplosan. jadi saya bikin ide untuk membangun usaha itu untuk mengurangi atau istilahnya saya rehabilitasi dari hal-hal konsumtif untuk lebih produktif. Jadi mungkin bahasa gampangnya itu punya gaji terus dapat rezeki lebih, habis buat beli barang-barang yang ini gitu ya. Gitu. Jadi Gaji hilang, gaji habis, boros terus, nggak ngumpul. ngumpul. Jadi Nah, Akhirnya dibentuklah ini biar kelihatan, oh ini loh, ya dari mungkin gaji saya. mungkin karena soalnya juga susah ya melawan Hawa nafsu. hawa nafsu diri sendiri untuk nabung gitu aja. Misal kalau cuma nabung save money gitu di bank mungkin atau apa, susah. investasi ya, ini salah satu ya. investasi dan juga rehabilitasi untuk ke hal-hal yang lebih positif supaya uang yang kita dapat, rezeki yang kita dapat itu bisa berbentuk gitu ya. Ini bagus banget nih buat teman-teman yang masih muda, supaya bisa punya pandangan seperti Mas Pungki ya. Karena biasanya jiwa-jiwa muda itu jiwanya gitu. Ah, Apalagi Shopee, merek handphone, Iya, pembelian online, itu cepet banget ya. sepatu, Tinggal ya. pesen aja jalan. Hobi yang kurang penting ya kan. Cuma ini Mas, kan ketika
mau bangun ini pasti kan muncul apa tuh hal-hal yang dihadapi. Ada nggak kesulitan atau mungkin gimana untuk ngegolkan ini tuh biar terwujud? Biasanya kan namanya orang mau usaha tuh, gimana ya, tak bikin nggak ya, gimana ya nanti kalau ini, nanti kalau itu gitu. Ya. Ada kan pasti. Ada Nah. ada Mas. Mungkin bisa diceritakan juga. Jadi gini, tantangan usaha menurut saya sendiri sebagai pelaku usaha ini lebih banyak ke permasalahan yang terkait dengan SDM. Kita berhubungan dengan mungkin mitra, dalam artian mitra di sini mungkin warga karena ini juga di pedesaan, Iya, kampung, juga bagaimana kita menjaga lingkungan, cara berkomunikasi dengan lingkungan. Terusan saya juga di sini jual produk makanan dan jasa juga. Saya nggak hanya jual makan karena dalam kita menyajikan makanan pasti ada jasa, pelayanan, servis juga. Servis, Bagaimana kita ngatur SDM ini agar sesuai. Dalam artian sesuai, kita juga punya standar khusus. Nah, di situ yang susah menurut saya sebagai pengusaha, bukan di permasalahan untuk bagaimana cara dapatin. Biasanya kita bikin usaha, semisal kita bisa produksi cuman kita nggak bisa jual, ya otomatis ada kendala seperti itu. Tapi ya itu secara alami ya pasti cari cara dong bagaimana bisa jual kan, Pasti gitu. dihadapi semua ya, Ya. untuk para pebisnis ya. Cuman yang agak unik dan kadang luput di sudut pandang para pengusaha untuk mengelola SDM ini yang susah, karena Susah ya. itu aset. Menurut saya usaha itu asetnya di SDM, apalagi bagi saya yang tidak melakukan usaha ini sendirian, nggak Oke. bisa dikerjakan sendiri, apalagi saya juga punya tanggung jawab di pekerjaan saya dan Wis. nggak mungkin Mantap. ditinggalkan. Nah ini tadi karena bahas sebagai pekerja juga kan, Wes. kita semua ini kan bertiga sama-sama kerja di PT Jasa Raja cabang utama Jawa Tengah. Nah, saya tuh maksudnya tertarik gitu ya, sebenarnya pengen buka usaha gitu. Tapi gimana sih Mas cara bagi waktunya, karena kan Mas Bugi kan di Samsat, kebetulan saya juga di Samsat, Mas Aris di kantor juga kan. Kita kerja kan dari jam 7:30 sampai 4:30 itu kan. Otomatis Masa. waktu jam produktifnya itu kan habis kita untuk menyelesaikan tanggung jawab kita di kantor gitu. Nah, gimana sih cara bagi waktunya itu? Ya mungkin itu ada kaitannya dengan yang tadi sudah kita bahas terkait dengan SDM. aset SDM. Oh, SDM. Ya itu. Jadi saya mungkin waktu tidak bisa optimal di sini, otomatis Iya. Mas, nggak mungkin saya bisa 100% untuk mengawasi di sini segala macam. Karena saya bukan saya membagi waktu, cuman saya membagi ide. Oke, bagi ide. Ya, jadi di sela-sela mungkin di kantor itu ada jam istirahat. Di saat itu saya berpikir bagaimana saya punya tujuan ini bisa terrealisasikan tanpa saya ada di tempat. Iya. Tidak harus ada di tempat, tapi itu tetap harus terrealisasi. Otomatis kan terkait juga dengan yang tadi, Iya. aset SDM kita itu Oke. tadi. Jadi harus belajar juga kita gimana cara mendelegasikan kepercayaan kita itu Betul. ke orang lain gitu kan. Oke. Gimana cara memanage itu kan. Ya, Ini itu, tuh Mas. yang Berarti sulit ya. singkat cerita ada orang yang dipercaya lah. Ya, Untuk nah itu terkait dengan kepercayaan ini agak unik Mas. Oh, agak unik. Menurut saya, sebelum kita percaya sama orang, ya ini salah satu tips juga. Kita perlu percaya diri sendiri dulu. percaya Percaya diri dulu dengan ya. diri sendiri dulu. gimana itu? Gimana itu? Percaya dengan diri sendiri. Mas, Contoh kalau kayak Misal contoh lah. seperti ini. Contoh apa? Kayak semisal, saya mau mempercayakan tugas di bar untuk membuat kopi atau minuman apapun yang saya sediakan, itu dilakukan oleh orang lain. Ya. Saya harus percaya dengan diri saya sendiri dulu. Saya itu bisa, makanya setiap detail sebelum saya membuka usaha, saya juga mempelajari setiap detail usaha yang saya jalankan. Jadi saya punya basic, saya paham betul apa yang akan saya lakukan. Jadi saya saya mempercayakan kepercayaan ini kepada orang lain itu nggak asal, biar tidak terjadi miskomunikasi di situ. Kita marah sama orang yang kita percaya karena nggak sesuai, semisal kita nggak boleh hanya asal marah aja, nanti itu terjadi fraud di situ, terjadi komunikasi Konflik yang buruk, ya. konflik, Iya, kedepannya bagus. usaha ini semakin rumit. Iya, bisa jalan ya. Ya sebenarnya cuman itu detail, tapi kadang nggak diperhatikan di situ untuk
pengkomunikasian seperti itu. Berarti sebelum mendelegasikan kita harus tahu dulu ya. Jadi kita harus menguasai dulu Harus istilahnya. menguasai dulu. Jadi Itu kunci juga tuh Mas. ketika ada masalah itu kita tahu apa yang ada, yang mungkin ada yang salah ini apa, karena kita udah Iya. tahu detailnya apa sebelum Iya. kita delegasi ke orang gitu kan. Itu. Jadi kita marah itu bukan marah, tapi tepatnya kok bisa ya, kok kamu ngasihnya bisa salah. Semisal nih bikin kopi kok bisa sampai salah. Ini lucu karena di awal kan saya udah punya basicnya. Oh, ini takarannya seperti ini nih. Semisal Iya. kalau terkait dengan Kok resep, hasilnya kok beda. kamu bisa beda. Nah itu pasti ada hal-hal detail yang dilupakan oleh orang kepercayaan kita. Semisal seperti itu. Tapi kita karena sudah melakukan sendiri dan kita mempelajari dengan betul setiap detailnya, step by stepnya, otomatis kita akan mudah menyelesaikan masalah itu. Oh, permasalahanmu di mesin ini ya. Oke. Jadi Oke. besok lagi nggak terulang lagi. Karena itu nanti ke depannya mempengaruhi, apalagi F&B yang sekarang itu baru booming bisnis seperti ini, itu banyak yang buka rame di Iya. awal terus tiba-tiba hancur, tutup. Oh. Nah, karena viralnya aja yang Iya, dikencengin, iya. cuman lupa kan. Jangka panjangnya ya, Jangka panjang. servisnya atau servis. apanya. Apalagi di sini itu kan kawasan wisata ini hampir satu jalur ini hampir semua Iya. bisnisnya ini ya. Hampir sama. Ya, sama banyak ya. di sini. Karena banyak kayaknya di keliling-keliling ini banyak tempat wisata Tapi ya. ini ya Mas Aris, mungkin ini teman-teman nih harus kesini nih ya. Selain support teman kita sendiri juga emang tempatnya juga bagus ya. Tadi kita udah sempat Tempatnya bagus. nyobain beberapa menunya sih, oke sih. Sebenarnya ini dingin ya. Iya. Harusnya pakai jaket. Ini sok-sokannya ya. Nah mungkin yang jadi pertanyaan juga buat pertanyaan buat saya atau teman-teman tuh tadi Milenial. ya, teman-teman milenial tuh banyak ya. Gimana sih Mas Pungki cara awal kita kalau mau buka bisnis? Misal kalau saya nih, saya sebenarnya pengen nih punya bisnis gitu ya, Iya. pengen investasi gitu ya. Tapi bingung gitu, masih bingung. Aku bisnis apa ya? Mau ngapain? Bisnisnya mau ngapain? Nah, Mas Pungki tuh gimana tuh caranya biar bisa Bagi tips lah, bagi tips. bagi tips lah, intinya bagi tips gimana caranya buat teman-teman milenial nih mau buka bisnis tuh seperti apa Yang langkah-langkah. mau berwirausaha, Ah. mau buka dan bingung, aku harus ngapain dulu ya? Aku harus ngapain dulu ya? Ada kira-kira? Mungkin gini, diawali dengan apa tujuan usahanya dulu. Dalam artian tujuannya apa sih kita itu buka usaha ya seperti itu tadi ya di awal tadi ditanyakan saya buka ini itu usaha ini kok awalnya gimana ya, saya itu tadi ya apa rehabilitasi itu tadi ya tujuannya Rehabilitasi, apa. Kalau untuk masalah usaha ada hasil ya Bonusnya ya. bonus Itu. ya, karena kalau saya langsung tujuannya itu saya cari tambahan Untung. ya Penghasilan. keuntungan, itu mungkin saya akan cepat sekali lemah atau mungkin baru berproses mungkin belum buka udah tutup. Belum buka. Jadi harus cari Pertama tujuannya tujuan apa ya? dulu. Tujuan. Ke bisnis ngapain? Tujuan gitu apa ya, dan Terus jangan cari untung. Iya, cari untung. Tetep lah. Tetep. Kalau nggak untung nggak ya, bisa ya, jalan nanti nggak ada bisnisnya. motivasi. Itu bonus ya, Iya, tapi bonus. itu bonus ya. Jangan jadikan utama. Terus ini yang kedua itu tadi percaya diri. Kalau kita percaya diri, kita bisa menggali potensi dari diri kita sendiri. Kita punya potensi seperti apa. Kalau kita nanti cuma ikut-ikutan, juga nggak akan jalan usahamu. Misal Oh, ini iya. baru Oh ya, jangan baru- ikut-ikutan. Iya. Kafe ini kafe. Ya, baru tren woodworking nih. Ya, tren woodworking ya terus pada beli alat-alat itu tapi habis itu udah gitu aja. Ya. Biarin aja lah. Ya, itu nanti Sama jadinya konsumtif juga ya. Cuman karena konsumtif pengen ya, cuma ikut-ikutan aja. Konsumtif. Konsumtif yang dikemas dengan alasan produktif, investasi. mah bikin susah sendiri itu. Karena kalau nggak suka juga pekerjaan ini juga nggak mudah ya Mas. Iya. Kayak misal itu tadi yang saya bicarakan woodworking juga berat juga itu. Kalau lihat aja di video asik enak, mending lihat aja nggak usah ngerjain karena itu berat. Terus ini tadi yang kedua, Iya. terkait kita melihat potensi diri kita sukanya apa, semisal itu tadi. Untuk yang ketiga, menurut saya nggak usah pikir panjang. Maksud Oh, panjang. sini. Pikir panjang. Terlalu banyak Ini ini. terus. Ya. Ini Ini seru nih, ini bisa seru apa kayak. enggak? Ini berhasil Iya. enggak gitu ya? Kenapa kok harus pikir panjang? Karena di awal kita udah melewati step Oh, by stepnya iya, tadi udah, Mas. iya. Iya kan, kita udah punya tujuan, kita udah menentukan tujuannya Ya, apa. fondasinya. Ya, kita juga udah percaya diri dan apa yang bisa saya lakukan. Oke.
Terus yang ketiga itu tadi apa tadi? Jangan pikir panjang. Jangan pikir panjang. panjang. Segera eksekusi aja. Buat teman-teman milenial kalau mau buka usaha jangan pikir panjang. Jangan pikir panjang ya. Tapi harus melewati 1 2 tadi. 1 2 tadi. Kalau 1 2 udah selesai, Baru jangan pikir panjang. langsung aja eksekusi. Punya uang langsung cemplungin. Oke. Gitu ya. Jadi mungkin itu yang bisa kita share di kesempatan kali ini ya. Mungkin next kita akan mencari pemuda-pemuda inspiratif lain Yes. seperti Mas Bungki Mas ini. Bungki ini ya. Mungkin saya Tentunya di Jawa Tengah ya, Mas. Di Jawa Nanti, Tengah. Di Jawa Tengah. kebetulan STMJ ini kan juga kita nanti lihat lagi kemana Iya. arahnya kita Nanti se Jawa Tengah ini. kita akan keliling kan. Keliling. Ini pertama Nanti kita keliling. kita ke sini dulu ya. Oke. Nanti yang kedua nanti akan kita cari pemuda Kita inspiratif cari lagi ya. yang bisa tetap bertanggung jawab sama pekerjaannya di Pekerjaan. kantor semua, tapi bisa mempunyai kegiatan lain yang positif di luar Pasti bisa. kantor. Oh, pasti Wah, ini bisa. pasti kayaknya bisa pasti nih, bisa. Itu Mantap Oke. ini ya. Sampai jumpa di SNFT, Some and Friends Talk. Oke. Oke Mas, kita di ini My Father Coffee. Siap. Kita lihat tempatnya yuk. Boleh, monggo, silakan. Nah, Oke. ini mungkin bisa dijelaskan tempatnya apa Ya, Mas aja Aris, ini? ini outdoor Mas Aris. Outdoor ya, berarti bisa di luar gitu ya. Ya, konsepnya outdoor di sini untuk menikmati langsung. Di sana itu view-nya Gunung Merapi. Oh, Itu ini langsung Gunung Merapi ya. Ya, itu Gunung Merapi. Ini posisi kita berada di kaki Gunung Merbabu. Kaki Gunung Merbabu. Ya, ini ke atas sana Merbabu. Oh, sana Merbabu, Ya. yang sini Merapi. Merapi. Wih, keren loh tempatnya. Ini di tengah-tengah. Di tengah-tengah loh. Ya, terus untuk Bisa outdoor berapa ini, orang ya? Kapasitas di luar kurang lebih 50 orang. Oh, di luar 50 orang ya. Orang. Ini ada yang seru nih, Mas. Ini api unggun atau apa ya? Ini api unggun. Oh, untuk api unggun berarti ada ya. Kalau pas musim panas, cuaca cerah, Wih. biasanya pada Buka dari jam jam 10 pagi 10 pagi sampai jam 8 malam. Kalau Oh, 8 weekend sampai malam. jam 9. Jam 9 malam ini ada yang indoor. ada. Oh, ada. Ada. Kita lihat juga ya. Jalan-jalan sana, monggo silahkan kita naik dulu. Kan. Untuk bar saya di sini Oh, ini ada bar untuk tempat kopi ya. espresso ya. Espresso, Ini berbagai kasih macam. kita. Di lantai pertama kapasitas kurang lebih di sini bisa dipakai 16 sampai 20 orang di sini. Oh, ini 16 Tergantung sampai 20 settingannya. orang. Oke. Mau lihat di atas? Kedua bentuknya ada rumputnya ya. Ini mungkin bisa futsal kali ya, Mas. menyesuaikan dengan. Oh, tapi di dalam juga view-nya cakep ya. Bisa ngelihat gunung juga ya. Ini memang saya bikin kaca biar tidak terbatasi. Oh, Walaupun di jadi indoor, di tapi indoor makan tetap bisa tetap bisa menikmati pemandangan di luar. Gunung Merapi ya. Wis, keren. Itu Teman-teman, kayaknya di sini tempatnya keren banget. Pokoknya harus ke sini, harus merasakan kopinya, racikannya, dan terutama view-nya itu. View gunung, mau gunung yang mana ada semua. Gimana teman-teman? Mantap? Mantap. Biasa. My father. My father. Kopi.